Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid Baitul Muttaqin Binorong yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, ya. Dan ketika nikmat iman dan Islam itu menjadi sebuah nikmat yang paling tinggi, maka mempelajari tentang syariat Islam itu lebih penting lagi. Kedudukannya nggih. Kenging nopo? Amargi Islam niku sanes agama kira-kira. Islam niku sanes cara bahasa mandirajane niku sanes agama adol jere tuku kayane. Ngertos nggih? Adol jere tuku kayane. Jadi nek misale arep salat kayane kados niki, nek arep haji umroh ketone kados niki, nek arep nopo jere kae kados niki. Mboten. Islam niku sanes agama sing kira-kira. Islam niku agama yang didasarkan kepada ilmu. Maka segala sesuatunya itu harus berdasarkan ilmu. Mulai dari yang paling sepele sampai yang paling penting pun Islam harus didasarkan dengan ilmu. Maka sampai-sampai ada orang Yahudi niku kaget. Begitu luar biasanya Islam, sampai orang-orang Yahudi kagum. Kenging nopo? Karena nggak ada agama di dunia ini, termasuk juga Yahudi, yang dia itu mengatur manusia itu, mengatur kehidupan manusia itu, mulai dari bangun tidur sampai masuk WC. Enggak. Orang Eropa, orang-orang kafir itu tahu ajaran mandi, tahu ajaran bersuci, cepok, kados niku, itu dari Islam, Pak Bu. Jadi sebelumnya ya enggak ada istilah kayak gitu. Sing jenengane mandi ya sekarepe. Ya, maka 1 hari sekali mandi, 2 hari sekali mandi pun biasa bagi mereka. Maka datanglah Islam membawa hal-hal yang luar biasa, mengatur kehidupan kita, mengatur kehidupan umatnya, mulai dari hal yang sepele sampai hal yang paling mendasar. Dan prinsip ketika hal-hal tersebut kok penting apa tidak dalam Islam, itu ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau dia kok ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun menurut kita ini sepele banget, maka dia dianggap penting. Tapi kalau menurut kita kok itu penting banget, tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada keterangan dari para ulama, maka sebenarnya dia bukan hal yang penting. Contoh ngaten niki. Cara memasak sayuran yang enak diatur mboten Bu dalam Islam? Nate nemu ayate ngaten niku. Cara masak yang enak nate mboten? Mboten. Mboten. Cara membuat sayur asem nate mboten? Mboten. Maka itu berarti perkara sepele, Pak Bu.
Nggih. Perkara sepele artinya kepripun? Ora penting banget buat kita. Artinya enak atau tidak itu jadi relatif, ya. Enak atau tidak itu tergantung pada masing-masing orang. Makanya nanti nek misalnya kok ibu-ibu kok masak mboten enak, protes. Nggih, bapake protes. Bapake protes, "Wih, masak kok koyo ngene ora enak blas." Panjenengan saged ngendika, "Lho, ora penting, Mbak." Ya. Dalam Islam, nggih. Kenapa? Loh, nek diteges terus, loh kenapa kok ora penting? Wong jenengan yang masak, saya yang makan, saya nggak merasa enak kok ora penting. Panjenengan saged ngendika, tugas menyediakan makanan itu teng bapak-bapak. Tapi kamu dindel-dindel kayak ngecing mboten masak. Nggih. Ampun. Itu memang tanggung jawabnya bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak kok makan masakan ibunya kok nggak enak, nggih. Tanggung jawab nggawe enak mbotene niku sanes teng ibu-ibu niku teng bapak-bapak. Gampil mboten usah mencela makanan, mboten usah mencela ibunya, cukup pergi ke warung kana sing masakane enak kemudian beli didahar. Ibune mboten angsal duka. Wah, wis masak angel-angel malah ora didahar. Gantosan bapake ngendika, mboten penting, Bu. Maka dia nggak penting. Ya. Dia nggak ada dalam Al-Quran, dia nggak diatur dalam sunnah. Kenapa? Karena bagi syariat ini, masalah enak tidaknya makanan menjadi sesuatu yang tidak penting. Tapi beda, ketika kok mungkin itu bagi kita ketone sepele, maaf nih, nanti bahasa saya campur aduk, bahasa Indonesia, Jawa, ngoko, kromo, mlebu kabeh, itu kebiasaan saya. Yang menurut kita dianggap sepele, ya, setiap hari kita lakukan, perkara remeh-temeh kayak gitu, tapi ternyata ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah, ada dalam penjelasan ulama, ini berarti sesuatu yang penting. Hari ini kan saya contohkan salah satu perkara yang mungkin bagi kita remeh, sepele, tapi ternyata dia ada dalam Al-Quran, dia diatur dalam As-Sunnah, dia ada penjelasan dari para ulama. Perkara nopo? Maaf nih, ilmunya saya menyesuaikan kemampuan saya. Jadi kalau saya dengar dari Ustadz Yudi itu yang ngisi di sini Ustadz Sus, Ustadz Arif, saya kemarin disambat ngisi di sini langsung merinding duluan gitu. Kenapa? Beliau Ustadz saya, berarti panjenengan ini kedudukannya sama dengan saya. Makanya saya cuma mengingatkan, kita saling sharing, makanya salah, salah itu kita perbaiki. Jadi kita saling sharing saja. Apa perkara sepele yang mungkin kita anggap sering kita lakukan, sudah jadi kebiasaan, kayaknya wah ora mlebu kepikiran babar blas bahwasannya itu penting. Salah satunya ini, Pak. Tentang masalah bangun tidur. Niki kan kabeh nglakoni to, Bu. Pak. Napa enten sing mboten bangun tidur tadi pagi? Mboten. Ya repot mangke. Ya. Enggak, ini kita ngalami setiap hari. Kita ngalami setiap hari dan ketika bangun tidur, gimana aktivitasnya panjenengan? Ya gitu saja. Ya, kenapa? Karena bangun tidur itu seolah bagi kita wis otomatis, Pak. Selama kita nggak dicabut nyawanya, bangun tidur itu otomatis. Ketika pagi hari digugah, ya bangun. Ketika bangun, ya gitu aktivitasnya seperti itu terus. Ya, seperti itu terus. Kadang nggak kepikiran bangun tidur itu harus ngapain, jam berapa, terus aktivitasnya seperti apa ketika Rasulullah itu bangun tidur, Al-Quran itu menyuruh seperti apa, nggak kepikiran. Yang penting apa? Ya udah bangun tidur. Maka bangun tidur, setelah bangun tidur apa? Mandi. Makanya sampai dibuatkan lagunya kan kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita bangun tidur, memang ku terus mandi, nggak ada ku terus pikir, nggak ada ku terus mengingat Allah, nggak ada ku terus apa, nggak ada. Kenapa? Karena sebagian besar kita memang seperti itu. Ya. Maka kita akan membahas ini, sesuatu yang mungkin panjenengan anggap, aduh, wingi wis membahas masalah Safinatun Najah, iki bahas masalah bangun tidur gitu. Ya. Kita lihat Pak Bu. Pertanyaan pertama, sebenarnya kapan sih seorang muslim itu
disyariatkan, diperintahkan untuk bangun tidur. Pagi hari jelas jam pinten kados niku lho. Jam 7. Setengah 3, alhamdulillah niki ciri-ciri nyuwun sewu berarti orang-orang sing di atas saya. Nggih. Kenapa ibu saya juga kayak gitu? Wah, Lim, aku kok jam loro tangi, wis ora teng turu maning, bingung. Ini dan sebagainya. Ini berarti sudah masuk sana. Nggih, sudah benar. Kita lihat kalau bangun tidur ini tadi saya anggap penting, berarti harus ada dalilnya. Dalam Quran, surat Al-Muzammil, ayat 1 sampai 4. Ya ayyuhal muzammil. Dhamirnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa saat itu orang-orang Quraisy, asbabnya nggih, orang-orang Quraisy, Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, orang Quraisy kumpul mau menentukan panggilan apa yang cocok untuk Rasulullah, golok-golokan. Maka kemudian sebagian ada yang mengatakan, "Dah panggil saja dukun." Yang lain menyaut, "Tapi untuk dukun." "Oh, panggil saja penyihir." Yang lain menyaut, "Tapi untuk penyihir." Kemudian apalagi orang gila. Nah, tapi dia nggak gila, Muhammad nggak gila, kata mereka. Lah apa gitu? Maka ketika kemudian tidak ditemukan panggilan yang cocok untuk mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bubar. Rasulullah yang mendengar olok-olokan mereka, rembugannya mereka itu kemudian menelungkupkan selimutnya, ya, menelungkupkan selimutnya. Kenapa? Karena mendengar olok-olok mereka, ya. Maka begitu selesai mereka bubar, maka turunlah kalimat atau perintah ini, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, yaitu Rasulullah, qumil laila ila qalila. Bangunlah. Bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit darinya. Kapan? Nisfahu. Pada pertengahan malam. Aw yang qasminhu qalila, atau kurangi sedikit, auzid alai, atau tambahkan sedikit. Jadi nek kepengin kok kemudian saya pingin bangun tidurnya seperti Rasulullah, panjenengan niku bangun tidurnya harusnya pertengahan malam, nopo dikurangi sedikit, nopo tambahkan sedikit. Pertengahan malam jam pinten? Kita sepakati amun jam 12 lah. Jam 1 lah nggih, ben manten memper. Jam 1. Nggih. Berarti harusnya bangunnya jam 1 malam. Loh, 1 malam kayak ke awanan, ya nggak apa-apa. Kurangi sedikit jam 12 malam. Kalau jam 12 malam kok kurang sarene, maka tambahkan sedikit dari setengah itu, kurang lebih jam 2. Dados nek badhe ngikuti Rasulullah, harusnya kita itu bangun ya jam 12 atau jam 1 atau jam 2. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sing nyuwun sewune berada di atas saya yuswanipun, ampun ngangluh. Panjenengan itu sudah dibangunkan oleh Allah jam 2 pun bener Pak Bu. Bersyukur. Amun terus ngapa kegasiken, sare malih mboten saged, nganglu dan sebagainya, bersyukur Pak Bu. Wah, berarti Rasulullah Allah sudah membangunkan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mulai dari bangun tidurnya pun benar. Lah sing nem-nem yang masih di bawah saya umurnya, ini perlu diperbaiki. Waduh, mau tengah teluk lah merepet seperti lah orang bapak saya ibu-ibu tapi wau sing jawab sing nem dereng mboten tak takeni mboten, tenang mawon. Tahu sama tahu saja lah tahu sama tahu, jam sementen kados niku. Maka bangun tidurnya jam tadi kalau mau merujuk kepada dalilnya. Dalam hadis riwayat Bukhari,
dijelaskan bahwa ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya pada pertengahan malam. Niki awal bangunnya. Lah terus paling telat kapan? Bangun tidur paling telat. Bangun tidur paling telat itu kalau berdasarkan pada hadis bahwa sesungguhnya Bilal akan mengumandangkan azan di waktu malam, pada pertengahan malam. Maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Jadi kebiasaan mereka di Madinah itu ada 2 adzan. Yang mereka nonton nggih? Nggih, jam pinten adzan pertama? Jam 3, alhamdulillah. Berarti niku bangun tidur paling telaten jenengan. Kenapa? Karena itu adzannya Bilal untuk membangunkan orang yang tidur. Jadi wong krainan niku mboten sing bangune jam 6, Pak Bu. Mboten. Mboten sing bangune pas jam 5, mboten. Kalau menurut Rasulullah, dalam hadis Rasulullah ini, yang terlewat dari adzan pertama di malam hari, itu yang bangunnya telat. Maka membangunkan orang yang tidur di malam hari, kalau menurut hadis ini, dengan menggunakan adzan. Adzan yang pertama. Kalau di Madinah kayak gitu. Bagi yang sudah pernah tindak ke Madinah, seperti itu. Nanti jaraknya antara adzan dengan adzan subuh dengan adzan malamnya itu sekitar 1 jam. Dan adzan pertama dikumandangkan oleh Bilal pada waktu dulu. Kalau dulu Madinah memang tidak terlalu luas. Menurut sejarah, nek sing nate tindak teng Madinah mengunjungi Masjid Nabawi, kemudian panjenengan muteri Masjid Nabawi mengitari tembok perbatasannya, maka Madinah zaman dahulu itu seperti itu. Jadi nggak luas. Yastrib itu kalau panjenengan tindak ke Masjid Nabawi, maka Yastrib itu seluas itu Madinah. Seluas itu. Jadi kalau Bilal itu mengumandangkan adzannya, terdengar semuanya, wajar. Bahwa sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari untuk membangunkan orang yang tidur dan mengembalikan orang yang qiyamul lail di antara kalian. Karena apa? Karena kebiasaan pada masa sahabat, orang-orang itu berkumpul di masjid untuk mendirikan qiyamul lail. Jadi kemudian Bilal adzan, yang qiyamul lail itu yang qiyamul lail di masjid kondur. Untuk apa? Membangunkan keluarganya yang masih tertidur. Tuh. Jadi yang membangunkan kalau mereka nggak dengar adzannya Bilal, ya tadi orang-orangnya yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, pulang dulu, membangunkan, kemudian berbaring sebentar di lambung putih kanan, lambung kanannya, kemudian menunggu adzannya Abu Ummi Maktum, kemudian setelah adzan baru berangkat lagi ke masjid. Jadi tidurnya sebentar sekali, mereka seperti itu. Nah, ada satu pengalaman penting berkaitan dengan materi ini. Ketika kami menyampaikan materi ini di salah satu masjid, ada yang bertanya gini, Mas, kalau bangun kayak gitu, bangunnya terlalu malam, artinya kegasikan kayak tadi kok dicoba kok jam 1, jam 12, tensinya saya kambuh. Napa wonten sing ngaten niku? Mboten lah. Di sana gitu. Tensi saya kambuh, mesti enjinge niku, terus kemudian puyeng, tensinya tinggi, awake greges dan sebagainya. Maka saya sampaikan, Pak, Bu, kalau ada nas yang menyuruh sesuatu, itu mesti baik, kita harus yakin. Kok kemudian yang bangun tidur kegasikan kok jadi tensinya tinggi, bukan masalah bangun tidurnya. Ya, sama kayak orang makan durian tensinya tinggi. Salah durian, napa salah sinten? Ampun.
Salah sing dahar. Saya pernah uji nyali. Ketika tensi saya sedang tinggi 140/100, saya uji nyali ampun ditiru. Istri saya pulang bawa duren, saya makan durennya. Pada saat kondisi tensi saya tinggi. Bismillah lah. Kalau memang ini sesuatu yang buruk, mestinya ini sudah diatur dalam Al-Quran. Ini sesuatu yang buruk, mestinya ini dijelaskan dalam hadis. Tapi ketika di situ dikatakan halal, toyib, saya mengatakan ini halal, toyib, insya Allah nggak apa-apa. Saya makan, alhamdulillah mboten napa-napa Pak Bu. Ampun nyobi. So, pada Pak Yudi ya, terus pada ngomong Pak Yudi, wah kayak sesat ngajari kayak wong tensi lagi tinggi makan durian. Mboten niku pelajarane. Tapi pelajarannya kalau Al-Quran, As-Sunnah, syariat kok menyuruh melakukan sesuatu, yakin itu baik. Yakin dulu. Karena keyakinan kita terhadap syariat itu sudah merupakan bagian dari iman, sudah merupakan kesempurnaan dari iman. Maka nek kok kemudian bangunnya kegasikan jadi tensinya naik, jangan salahkan bangunnya. Mesti ada yang salah. Sama kayak makan itu. Loh kenapa kok sekarang jadi nggak sehat? Bukan masalah makanannya. Jangan menyalahkan zat kimia, jangan menyalahkan apa enggak. Kok jadi nggak sehat? Kenapa? Karena yang kita makan itu kakean wernane. Ya. Loh kok seperti itu nyalakannya? Panjenengan buka kembali sirah Rasulullah, sirah Nabawi, dibuka ke sana, kemudian panjenengan cek ketika Rasulullah niku dahar lawuhe pinten? 1. Sayurnya pinten? 1. Lah kita bakwan, mendoan, sayur asem, jangan kangkung, cowelan, apa dadi siji kabruk, wajar. Nggih. Wajar. Maka bukan makanannya. Cara kita makan. Rasulullah sudah menyuruh bagaimana cara makan yang benar, kita nyalahi caranya, kemudian ketika terjadi sesuatu, kita nyalahkan makanannya, kayak gitu loh. Maka seperti ini juga kayak gitu, jangan menyalahkan bangun tidurnya, kalau nanti kemudian tensinya tinggi atau pusing, ya. Tapi coba cek yang lainnya. Yang lainnya barangkali itu yang menyebabkan. Nah, nanti kalau masalah itu dibangun di waktu adab-adab ketika tidur. Lah terus apa nate Rasulullah bangun kesiangan? Nate Rasulullah bangun kesiangan. Lah terus kepripun ketika Rasulullah bangun kesiangan, beliau itu kemudian menyampaikan barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, bangunnya kesiangan, maka tebuslah dengan sholat ketika dia ingat. Karena saat itu memang melakukan perjalanan, capek semuanya, kemudian ada yang bertanya, para sahabat bertanya, loh Rasulullah mboten sare, aku khawatir geng, kalau misalnya kita tidur semuanya, rainan kabeh. Maka kemudian Bilal menyanggupi, ya Rasulullah pun saya yang berjaga. Ya, saya yang berjaga, nanti saya yang membangunkan kalian. Maka pun percaya. Tidur semuanya, Rasulullah sare, Bilal sing jaga. Qadarullah, Bilal nggih ngantuk, sare, derek sare, telat bangunnya. Sampai kemudian Rasulullah merasakan hangat pada pipi beliau, kaget, loh Bilal kepriwe iki. Maka kemudian ya Allah, ya Rasulullah, saya kok belum pernah ini cara-cara bahasa mandi rajane niku, aku kurang tahu gitu, turu laline kayak giye gitu. Maka ya udah, adzan, tegakkan sholat. Maka kemudian ditegakkan sholat. Tapi Pak Bu, niku kadang-kadang, nggih, ampun dadi cekelan, lawang Rasulullah betau krainan, lan jenengan abendina, aden niku mboten angsal, nggih, ampun abendinten, niki nek krainan. Nek kemudian lupa, jika engkau ketiduran dan lupa sehingga luput waktu sholat. Tapi tidak berlaku untuk orang yang melalaikan sholat. Melalaikan sholat niku lah, engkau bae lah. Isa lah, engkau bae lah. Wong isa tekan subuh waktune.
ngongkong terus bablas ngisane dereng subuhe kelewat, maka tidak ada kafaratnya. Nggih, Ibnu Taimiyah ngendika nek dheweke kok karena melalaikan sholat atau karena kemudian tidak mengerjakan sholat, maka tidak ada kafaratnya. Kafarat untuk sholat itu yang terlupa atau ketika dia ketiduran. Kalau menyepelekan, maka tidak perlu menggantinya, tidak perlu mengqadhonya di waktu yang lain. Dugi jam pinten niki? Cekap nggih. Dureng. Isa jam pinten? 13 menit lagi. Terus apa yang harus kita lakukan ketika bangun tidur? Niki loh sing wau yang tadi saya sampaikan, kebiasaan kita bangun tidur terus mandi kayak gitu tanpa ada aktivitas lainnya. Ternyata bahaya niki Pak Bu. Menurut kesehatan terjadinya stroke, penyakit stroke, orang itu kok rawan terkena penyakit stroke ketika dia bangun tidur langsung berdiri. Gila kaget, wih kelainan, kaget, abendina kayak gitu, itu rawan terkena stroke. Maka perhatikan adabnya ketika Rasulullah bangun tidur. Ketika Rasulullah bangun tidur, beliau duduk dulu, kemudian mengusap bekas kantuk yang ada di bawah tangannya. Ternyata syariat ngucek-ngucek meripat ketika bangun tidur wonten Pak Bu. Ampun ngertos nggih? Alhamdulillah. Nggih kan? Nah, selama ini kan kita bangun tidur, wah ucek-ucek, ya memang itu natural. Itu memang bawaan bangun tidur orang kepenak ucek-ucek. Berpahala mboten? Kalau tidak tahu tentang ini, nggak berpahala. Ya, tapi kalau kita tahu tentang ini bahwa ternyata ada syariat ngucek-ucek meripat, menghilangkan bekas tidur di pagi hari, panjenengan tahu itu, maka mulai besok panjenengan bangun, duduk sebentar, ngucek-ngucek meripat, sudah dapat pahala. Enak toh ya? Wah, bendina ngucek-ngucek meripat nih. Sudah dapat pahala. Jadi nggak boleh langsung berdiri. Ya. Setelah ngucek-ngucek meripat, hilang kantuknya, sudah penuh kesadarannya, baru panjenengan kemudian berdoa. Jadi berdoanya jangan pas lagi, pas napa? Pas masih tiduran bangun, jam 3 ya, terus kemudian membaca doa gitu, alhamdulillah dan sebagainya kayak gitu. Enggak. Duduk dulu, hilang dulu kantuknya, baru kemudian membaca doa yang sudah biasa kita baca. Lah kenapa kok doanya seperti ini? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kenapa kok doanya seperti itu? Satu, karena bentuk syukur kita bahwa hari ini atau pagi ini kita sudah dibangunkan oleh Allah dari kematian. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa kelak ketika kita dibangkitkan dari kematian di padang mahsyar, posisinya juga seperti ini. Nggak ada ancang-ancangnya bangun, nggak ada. Tiba-tiba bangun, terbuka, kita sudah berada di pengadilan. Kita sudah siap untuk diadili. Ya. Mulanya kemudian ingat, bangun tidur, alhamdulillah, masih diberi kesempatan bangun. Alhamdulillah, masih hidup. Alhamdulillah, diberi kesempatan untuk beramal lagi. Kenapa? Karena kelak ketika kita dibangunkan dari kematian di padang mahsyar, begitu bangun tidur, ketika bangkit dari kematian, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Gari manen tok. Kalau ada yang bisa dipanen, kalau nggak ada yang bisa dipanen, punlah pasrah mawon, badhe tinopoke kan ngaten niku biasanya. Punlah kula pasrah lah, pun badhe tinopoke. Kan seperti itu. Maka doa ini bukan sekedar dibaca, tapi memang ada ibrah yang harus kita ambil, ada hikmah yang harus kita petik dari doa-doa yang kita baca ini.
Kemudian setelah berdoa, ampun langsung teng dapur. Membaca istighfar dulu. Perbanyak membaca istighfar dulu. Kenapa? Karena pada malam hari itu adalah waktu yang sangat afdol untuk berdoa dan beristighfar. Niki sekaligus juga menjawab kalau ada orang atau mungkin di antara kita yang mengalami kesusahan, paceklik, ada kemiskinan, ora sugi-sugi, mengalami kekeringan, mengalami belum mendapatkan keturunan, atau kemudian punya keinginan tapi belum dikabulkan, atau ingin mendapatkan keberkahan, caranya dengan istighfar. Jadi ampun kemudian ki ora sugi-sugi, dagangane ajet bae, yuk, maaf Bu, jajal minggone kae Bu, Srandil. Wingi kae tanggane aku bar sekangkana jen langsung dadi kok payu banget ya. Enggak nggih, jangan. Kenapa? Karena Al-Qur'an karena Islam sudah memberikan solusi. Pesugihan yang sesuai dengan syariat kita punya. Sugihan gitu ya. Kenapa? Karena kita lebih tertarik terhadap harta. Kalau dikasih, ini Bu amal, Pak Bu ini amal masuk surga, amal masuk surga. Nggih, amin, insyaallah. Pak Bu, niki loh cara mendapatkan uang 1 miliar, underek kayak gitu. Nggih. Kenapa? Karena lebih tertarik ini. Lah kalau kepingin mendapatkan itu, mendapatkan kekayaan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudian kebaikan dalam hidup dan sebagainya, nggak usah jauh-jauh. Cukup panjenengan memperbanyak istighfar. Syukur di malam hari. Di malam hari sudah banyak membaca itu dalam setiap kesempatan kita. Sampai-sampai di masanya Imam Ahmad tentang penjual roti, ya, gebuk roti istighfar, nganu ngadonan roti istighfar, masak roti manggang roti istighfar. Niku ampun dipahami bahwasannya apa dalilnya gawe roti karo istighfar? Enggak. Ya, nanti nek panjenengan nek kepengen rotine enak, maca istighfar ketika baca, bukan kayak gitu, Pak Bu. Nggih. Tapi apa? Untuk mendapatkan keberkahan, karena dari apa yang dia lakukan, semua aktivitasnya dia awali dengan istighfar, dia selingi dengan istighfar seperti itu, ternyata tidak ada keinginan yang tidak Allah kabulkan saat itu. Kecuali apa? Aku kepengen ketemu karo Imam Ahmad, turun kelakon tekan siki. Tanpa dia sadari ternyata siapa? Yang diajak bicara adalah Imam Ahmad. Pun lunas ketemu kabeh. Semua keinginannya dituruti. Nah, nek panjenengan kok pingin seperti itu, monggo. Kita sama-sama memperbanyak membaca istighfar biar Allah memberikan kemudahan kepada kita. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sih. Kamu diteruskan. Tuwet-tuwet. Itu yang bisa saya sampaikan. Nggak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Atau ada? Monggo. Masih ada waktu 5 menit, saya buka untuk pertanyaan. Masih ada waktu 5 menit. Nah. Membanyak istighfar sebanyak-banyaknya apa ada batasnya? Batasnya yang saya tahu ada 2. Yang pertama hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasannya Rasulullah dalam sehari membaca istighfar tidak kurang dari 70. 1. Yang kedua bahwasannya Rasulullah membaca istighfar 100 kali dalam sehari. 2. Maka kalau kepengin mengikuti yang sudah ada di situ, berarti 70 atau lebih sampai tak terhingga, atau 100 kali. Nah terus kepripun penae niku 70 lebih. Lah nganti ping pira bebas. Makanya tadi saya sampaikan dalam setiap aktivitas kita perbanyak untuk membaca istighfar. Maka tidak terbatas sampai 70 saja karena Rasulullah mengatakan lebih
dari 70 atau tidak dibatasi cukup 100 saja, tidak kata-katai kita. Nggih. Sampun nggih? Nggih. Nah, sampun ngapunten Bapak Ibu, barangkali banyak kesalahan dalam saya menyampaikan. Nggih, keterbatasan ilmu kami memang seperti ini, keilmuan kami baru sampai seperti ini. Jadi beda banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.